Usai Joni Plate, Menteri Nasdem Syahrul Yassin Limpo bakal jadi tersangka, Partai Nasdem makin buruk. Anies dan Paloh bakal gigit jari karena elektabilitas anjlok. Halo, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan 16 Januari 2023. Dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul ini tentu menambah daftar baru menteri asal Partai Nasdem yang diduga terlibat kasus rasuah. Diketahui sebelumnya satu menteri dari Nasdem sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi pada bulan lalu. Sebelum Syahrul, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate lebih dulu memakai rompi pink Kejagung. Joni yang merupakan sekjen Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kemenkominfo 17 Mei 2023 silam. Joni menjadi orang ke-6 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Menurut penyidik, peran Joni sebagai Menkominfo di dalam kasus korupsi BTS adalah sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Sebelum Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung telah lebih dulu menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, serta 5 pihak swasta. Tersangka terakhir yang ditetapkan oleh Kejagung adalah seorang pihak swasta bernama Windy Purnama. Kejagung menduga para tersangka melakukan pemufakatan jahat dengan melakukan manipulasi tender dan memperbesar harga dalam proyek ini. BPKP memperkirakan kerugian negara akibat kasus korupsi BTS mencapai 8,32 triliun. Terbaru, mantan Syahrul Yassin Limpo bersama dengan 2 anak buahnya diusulkan menjadi tersangka. Berdasar informasi yang diterima Tempo, rencana penetapan Syahrul sebagai tersangka berdasarkan ekspos yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK Selasa 13 Juni 2023. Penyelidikan kasus dimulai sejak 16 Januari 2023. Syahrul bersama anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan surat pertanggungjawaban keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementan tahun 2019-2023. Syahrul diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sesuai pasal 12E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Junto pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Melihat kasus korupsi dari kedua menteri tersebut tentu menjadi ancaman yang nyata bagi Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Partai Nasdem. Karena kemungkinan besar, masyarakat akan pilih menjaga jarak dari Anies dan Nasdem, dan tentu saja akan mempengaruhi elektabilitas Anies sebagai capres. Tahun ini memang tahun apes bagi Surya Paloh. Semenjak mendukung Anies, nasib buruk menimpa Partai Nasdem terus-menerus. Bahkan sampai ke lahan bisnis Surya Paloh pun diduga mengalami penurunan yang luar biasa. Dan jika Surya Paloh melakukan hal yang sama, yaitu mengajukan permohonan pra-peradilan kepada kasus yang menimpa Syahrul, seperti yang dilakukan pada Joni Plate, maka Partai Nasdem akan menjadi partai pembela tersangka korupsi paling konsisten di Indonesia, bahkan di dunia. Dan mungkin juga akan diingat oleh masyarakat sebagai momok bagi bangsa Indonesia.